Давай, прислонись к машине. Потихоньку, осторожно. Придержи его. На это нужно время. Film dibuka dengan memperlihatkan remaja bernama Daniel yang lagi mabuk bareng kakaknya bernama Robert dan temannya Weges. Если все верну. Слышал, малыша, мы еще не закончили. По дороге еще заедем сигарет купим, ладно? Ладно. Robert yang mungkin lagi ngerasa jadi pembalap dadakan nyuruh Weges buat nginjak gas full di jalanan. Alhasil, mobil mereka malah jungkir balik sampai kecelup ke danau. Твою мать, какая вонь. Да чтоб тебя при... Daniel dan Wages selamat, namun Robert malah lock out dalam kejadian itu. Ringkas cerita, ibu Robert yang bernama Mama Nina tampak belum bisa move on atas kepergian Robert. Diketahui jika sehari-hari Nina cuma tinggal berdua sama Daniel, karena si papi sibuk nyari cuan sampai ke luar negeri. Suatu hari mereka berbelanja kebutuhan dapur di supermarket. Di parkiran, muncullah pemuda bernama Ramos. Saat itu Ramos nawarin jasa bersihin kaca mobil mereka. Daniel pun menolak, namun Mama Nina yang hatinya selembut salju malah merasa simpati. Saat mereka akan pulang, si Ramos malah ketabrak mobil mereka. Daniel curiga kalau kejadian itu memang disengaja oleh si Ramos. Давай, прислонись к машине. Потихоньку, осторожно. Namun, Mama Nina yang ngerasa bersalah malah ngajak Ramos ke rumah buat diobatin. Saat di rumah, Ramos ini ternyata punya skill tinggi dalam hal menjilat. Tanpa diminta, dia membantu benerin keran air sambil masang muka gembel yang teraniaya. Dia mengatakan jika dirinya adalah anak yatim yang pantas disantuni. Mama Nina langsung kena magic, sampai-sampai ngerasa jika Ramos ini adalah pengganti almarhum Robert. Dani pun mulai curiga sama anak yang tak jelas asal-usulnya ini. Malam harinya, Mama Nina malah nawarin Ramos buat tidur di kamar almarhum Robert. Meski sempat diprotes oleh Daniel, namun Mama Nina tetap pada keputusannya. Kebetulan malam itu papinya Daniel pulang. Ramos pun disuruh minggat pakai jurus uang pesangon. Сегодня, конечно, ты можешь остаться. Это тебе за работу. Namun Nina malah meminta waktu sampai besok pagi buat Ramos. Namun besoknya, Mama Nina mendadak keracunan makanan. Si Ramos pun jadi pahlawan yang nyelamatin Mama Nina. Papinya Daniel malah jadi ikutan simpati sama kebaikan si Ramos. Alhasil, si Ramos malah dipatenkan buat tinggal di rumah Tiu. Теплые вещи. Хорошо. Daniel yang ngerasa keadaan semakin gak beres, mendatangi yayasan tempat dulu si Ramos tinggal. Di sana Daniel mendapatkan info jika si Ramos ini banyak sekali memiliki catatan kriminal. Masalah semakin rumit ketika Daniel mendapatkan bukti jika papinya selingkuh sama Tante Justine, ibu dari temannya yang bernama Thomas. Ramos ambil kesempatan buat manas-manasin Daniel sambil nunjukin bukti perselingkuhan itu. Alhasil, Daniel yang gelap mata pun langsung ngasih bogem mentah ke temannya itu. Я явился. Karena udah ketahuan, si papi akhirnya mutusin buat cabut dari rumah. Keadaan itu otomatis bikin si Ramos semakin leluasa di rumah itu. Bukan cuman itu, si Ramos mulai berani menyentuh Mamah Nina yang sedang kesepian, sehingga terjadilah percocok tanaman lintas usia di rumah itu. Daniel yang mengetahui jika mamanya sudah diobok-obok sama Ramos menjadi semakin murka. Tak sampai di situ, suatu hari Ramos memakai topeng untuk mancing Daniel masuk ke rumah Tante Justine. Hingga paginya, Tante Justine sama Thomas diketahui masuk rumah sakit akibat dipukulin sama maling, alias Ramos. Namun Daniel yang menjadi tertuduh karena dia yang tertangkap oleh CCTV. Rencana Ramos berhasil dan membuat Mama Nina ngerasa kecewa sama anaknya itu. Daniel yang sudah kesal sampai ke ubun-ubun
memutuskan buat ngambil handphone si Ramos buat nyari informasi. Ramos yang pura-pura nyari HP malah jadiin itu modus buat kembali ngejajaki tubuh Mamah Nina. Tak beberapa lama kemudian, Daniel melihat tato dengan tulisan Diana di lengan si Ramos. Setelah diselidiki, ternyata Diana itu bini orang yang dulu pernah selingkuh sama si Ramos waktu umur dia baru 14 tahun. Ringkasnya, pas si tante itu minta putus, si Ramos nggak terima dan malah menghabisi si tante. Daniel pun langsung tancap gas pulang. Benar saja dia mendapati si Ramos lagi mau minta jatah sepaksa sama Mama Nina. Tanpa ngucapin salam, Daniel langsung nusuk si Ramos sampai si penipu itu lock out di tempat. Daniel yang dibantu si Weges langsung ngirim bangke si Ramos ke hutan dan dikubur dengan rapi. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah Nina buat nyari si Ramos. Hal itu karena Tante Justin udah sadar dan mengatakan jika pelaku pemukulannya itu adalah si Maos. Tapi dengan santainya, Daniel sama Mamah Nina kompak buat bohongin polisi. Mereka bilang kalau si Ramos udah minggat sejak 2 hari yang lalu. Polisi pun percaya saja dan ngira kalau si Ramos kabur ke luar kota karena takut ketahuan perihal kasus Tante Justin. Di akhir film, tampak Daniel yang menghancurkan rekaman CCTV penusukan Ramos. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.